berzikir. Karena di Arafah memang adalah waktu yang mustajab. Apalagi bersama dengan hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam atau pemimpin hari. Dan termasuk haji kali ini atau tahun ini memang haji akbar. Seperti yang terlihat dalam video ini, Masya Allah, para jamaah sudah mulai menaiki ke Jabal Rahmah. Mudah-mudahan yang menonton video ini juga diberi kesempatan dan rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya. Subhanallah, indah sekali kalau menyaksikan para jamaah haji memenuhi tanah Arafah ini. Terlihat banyak para jamaah sampai yang beristirahat di trotoar. Subhanallah. Kita lihat. Kita lihat rumah sekarang waktu daim. Wow, subhanallah. Ini sekarang kita keliling di atas hospital ini ya. Kita lihat suasana gimana. Ini di kawasan ini ya. Kita lihat di sini lagi. Subhanallah. Di sana itu sana Masjid Namira, sana guys. Nah, itu Masjid Namira. Pas itu kita pergi sana ke Muzdalifah Mina di sana. Kita lihat tower jam di sini ya. Nah, itu Masjid Haram, di tower jam sana. Nah, kita lihat di sini guys. Sallallahu tabarakallah. Kita lihat polisi. Di atas ini. Masya Allah guys, alhamdulillah sekarang udara dingin ya, subhanallah. Sebelum maghrib udara dingin. Insyaallah tabarakallah. Nah, kita ada di kawasan lain. Insyaallah. Nah, keluar di sini. Siapa naik Jabal Rahmah keluar di sini. Insyaallah. Inilah guys. Para jamaah haji yang sedang beristirahat, yang sedang tidur, yang sedang mabit. Masya Allah, tabarakallah. Jadi inilah tempat para jamaah haji seluruhnya mabit. Jadi di tempat ini kita bebas mabit ya. Kita bebas, para jamaah haji memilih tempat untuk kita beristirahat, asalkan kita punya alas untuk beristirahat seperti tikar. Kalau tidak ada tikar bisa kita pakai kain, kalau tidak ada kain bisa kita pakai kardus dan lain sebagainya. Yang penting kita mabit, kita beristirahat di tempat Muzdalifah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi disinilah kawasan Muzdalifah ini memang termasuk kawasan yang cukup luas ya, yang berada di daerah Muzdalifah.
dan di tempat ini para jamaah mabit atau bermalam sebelum mereka bertolak menuju ke Mina untuk melontar. Jadi jamaah haji yang sedang bermalam di Musdalifah biasanya mereka mengambil batu kerikil itu nanti sekitar jam 1, jam 2 atau jam 3 malam. Kemudian bagi yang nafar awal, para jamaah haji mengambil batu kerikil sebanyak 49 butir. Nafar awal itu dari tanggal 10, 11, dan 12. Tapi bagi jamaah haji yang mengambil nafar sani, yaitu sampai tanggal 13, maka mengambil batu kerikil sebanyak 70 butir. Nah, tentu jamaah haji akan mengambil batu kerikil pada tengah malam sekitar jam 1. Pemerintah sangat mempersiapkan kenyamanan untuk para jamaah haji khususnya dari Indonesia. Dan inilah melihat aktivitas di hari pertama jamaah haji tiba di perkemahan Mina yang terlihat sedang pada tidur semua karena ini nanti jam 2 mereka akan melakukan lontar jumroh yang terakhir, makanya mereka memanfaatkan waktu untuk beristirahat mumpung ada waktu istirahat. Dan ini bagian perempuannya juga tuh lagi istirahat semua karena memang dari kemarin sudah dipesan untuk istirahat total agar supaya nanti ketika pelontaran jumroh mereka bisa memiliki stamina yang prima. Nah, tuh mereka istirahat semua ini semua jamaah haji dan termasuk sahabat salam tinggalnya di sini. Ini para jamaah ibu-ibu itu pada istirahat semua. Ada sebagian itu lagi dada. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Memang setiap tenda sebetulnya sama dengan ini ya. Kita sudah seperti keluarga di sini. Maksudnya ini batasannya bikin sendiri ya, karena besok akan dilepas seperti itu. Agar supaya nanti ketika ada kebutuhan dan hal lain sebagainya bisa langsung kita hampir sampai gharib al-an ila Jumratil Aqabah wa sa nuraya. Naam, terima kasih sama-sama, Masya Allah. Dan dijaga tentara-tentara inilah dia Jumratul Kubra, jumlah yang paling besar yang disebut namanya Jumratul Aqabah. Dan kita akan lontarkan di sini 7 butir batu, berniat untuk melontar jumrah. Saya tidak akan terburu-buru melontar di bagian yang padat di sini para jemaah ini, lihat. Tapi saya akan melontar di bagian hadapan supaya lebih kosong. Karena kita harus perlahan-lahan dan kita maknai lontaran-lontaran batu ini. Ya, lihat ya. Kalau di sana rebutan para jemaah itu, tapi di sini masih kosong nih. Masih kosong di sini, masih kosong di sini. Masih kosong di sini. Saya harus melontar di sini supaya saya lebih bisa memaknai lontaran, karena di sini pun tentu ini semua Jumratul Aqabah, Jumratul Kubra, menjadi simbolik dahulu bagaimana Nabi Ibrahim melontarkan batu kepada syaitan yang berusaha merayu Nabi Ibrahim. Oke, ini kita siapkan batunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 butir batu. Jemaah bertahallul, motong rambutnya di situ. Saya nanti mungkin di bawah saja dulu, karena tidak bisa berhenti berlama-lama di situ. Jadi saya akan turun eskalator, dan saya himbau juga bagi saudara yang haji sekarang, di saat Anda melalui eskalator ini berhati-hati, karena eskalatornya ini sangat tinggi. Beberapa eskalator akan kita lalui untuk turun ke dasar, yang nanti di sana ada jalan terhubung ke kota Makkah atau ke Masjidil Haram juga bisa nanti, dan ujung jalan itu nanti akan terhubung juga ke kawasan-kawasan lain yang ada di kota Makkah, termasuk ke Shisha di sana misalnya, ke Masjid nanti. Ini nanti ujungnya ke Bin Daud terbesar yang ada di Shisha. Lihat ya, jadi eskalatornya sangat tinggi, kita harus berhati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Teriring dengan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ritual perjalanan rukun wajib haji yang sudah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabura ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma taqabbal minna hajjana taqabbal minna hajjana taqabbal minna hajjana ya arhamar rahim. Jemaah bertahallul, motong rambutnya di situ. Saya nanti mungkin di bawah saja dulu, karena tidak bisa berhenti berlama-lama di situ. Jadi saya akan turun eskalator, dan saya himbau juga bagi saudara yang haji sekarang, di saat Anda melalui eskalator ini berhati-hati, karena eskalatornya ini sangat tinggi. Beberapa eskalator akan kita lalui untuk turun ke dasar, yang nanti di sana ada jalan terhubung ke kota Makkah atau ke Masjidil Haram juga bisa nanti, dan ujung jalan itu nanti akan terhubung juga ke kawasan-kawasan lain yang ada di kota Makkah, termasuk ke Shisha di sana misalnya, ke Masjid nanti. Ini nanti ujungnya ke Bin Daud terbesar yang ada di Shisha. Lihat ya, jadi eskalatornya sangat tinggi, kita harus berhati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Teriring dengan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ritual perjalanan rukun wajib haji yang sudah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabura ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma taqabbal minna hajjana taqabbal minna hajjana taqabbal minna hajjana ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum istajib du'ana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li muallimina wa li masayikhina ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل يا ربنا إخواننا الذين هم يريدون إلى بيتك العتيق، سهل يا ربنا خطوتهم إلى كعبة المشرفة. Amin Allahumma amin. Itu tadi tempat melontar jumrah di atas, ini yang di bawah ya, terlihat di belakang pagar-pagar itu. Bagaimana juga ada yang melontar jumrah. Di sana terlihat itu, kalau tadi saya melontar jumrah itu di lantai 3 ya, dan mayoritas
yaitu sa'i. Bukit ini ditutup kaca tebal dan dulunya bukit ini berada di luar kawasan Masjidil Haram, tapi sekarang sudah berada di dalam kawasan Masjidil Haram. Setelah niat sa'i di Bukit Safa, selanjutnya para jemaah menuju ke Bukit Marwah. Saat melaksanakan sa'i, kadang ada jemaah melakukan kesalahan. Kadang laki-laki saat sa'i, bahu kanan itu dibuka. Padahal sunnah membuka bahu itu saat melaksanakan tawaf saja. Seperti orang yang berada di depan saya ini. Kadang juga jemaah perempuan melakukan kesalahan saat melaksanakan sa'i, di mana saat tanda lampu hijau mereka lari-lari kecil. Padahal yang disunahkan untuk berlari-lari kecil itu untuk laki-laki saja. Cara menghitung di tempat sa'i beda dengan di tempat tawaf, di mana saat kita melaksanakan tawaf antara Hajar Aswad ketemu dengan Hajar Aswad itu satu. Tetapi di sa'i tidak demikian. Artinya dari Safa ketemu Safa itu bukan satu, melainkan sudah 2 kali putaran. Jadi dari Safa menuju ke Marwah itu 1, kemudian dari Marwah menuju ke Safa itu 2, dan begitu seterusnya nantinya akan berakhir di Bukit Marwah. Sebelum sampai ke Bukit Safa, di sini ada juga sedikit tanjakan. Nah, di sini juga terdapat Bukit Marwah. Hanya saja di sini batunya tidak seperti di Bukit Safa. Kelihatannya ya hanya seperti ini saja. Dan dari sini kembali lagi menuju ke Bukit Safa. Begitu seterusnya sampai 7 kali putaran. Sebelum sampai ke tempat Bukit Safa terdapat kembali lampu hijau. Dan di sini juga disunahkan untuk lari-lari kecil untuk laki-laki dan jalan dipercepat saja untuk perempuan. Sekarang sudah sampai kembali di Bukit Safa lagi. Bagi pendorong jasa kursi roda, mereka disediakan jalur khusus. Nah, mereka melewati jalur ini. Di sini juga terdapat lampu hijau, sama juga disunahkan untuk lari-lari kecil. Seperti ini jalan khusus pendorong jasa kursi roda, dan di sini juga terdapat orang menyewakan. Single 50 rial tawaf, 50 rial sa'i, 100 rial. Oh, single. Double Double 100 rial tawaf, 100 rial Safa Marwah, 200. 200. Ya. Oh. Oke, Salam. thank you. Salam. Itu tadi mengenai harganya. Yang besar seperti ini bisa untuk 2 orang itu 200 real, yaitu untuk tawaf dan juga sa'i. Sedangkan yang kecil yang hanya untuk 1 orang, tawaf 50, kemudian sa'i 50 real, jadi 100 real. Ini para jemaah sedang melaksanakan tawaf. Dan di sini juga boleh kita mau melaksanakan untuk tawaf saja atau sekedar sa'i saja. Tapi lumayan juga ini, bagus ya. Ketimbang orang Arab yang ngedorong kemudian ngedorongnya sembarangan. Kalau orang kita